Di sebuah desa kecil yang dikelilingi hutan lebat dan perbukitan hijau, hiduplah seorang pria bernama Raka. Ia adalah seorang petani sederhana, pekerja keras, dan dikenal ramah oleh warga sekitar. Hidup Raka tenang, hingga suatu malam semuanya berubah. Saat Raka pulang dari sawah lewat jalan setapak di pinggir hutan, ia mendengar suara lirih seorang wanita memanggil namanya, Raka. Raka. Suara itu lembut namun menggema, membuat bulu kuduknya meremang. Ia menoleh, tapi tak melihat siapapun, hanya angin malam yang berdesir pelan. Setiba di rumah, perasaan gelisah itu belum juga hilang. Ketika ia hendak tidur, jendela kamarnya tiba-tiba diketuk pelan. Tok, tok, tok. Raka mendekat, membuka jendela, dan kosong. Tak ada siapapun di luar. Namun, samar-samar tercium aroma bunga melati yang begitu kuat. Keesokan harinya, saat Raka pergi ke pasar, ia bertemu seorang wanita cantik bergaun putih panjang. Wajahnya begitu teduh, matanya sayu namun memancarkan daya tarik yang aneh. Wanita itu tersenyum dan menyapa, "Raka, akhirnya kita bertemu." Raka terkejut. "Siapa Anda? Bagaimana Anda tahu nama saya?" Wanita itu tak menjawab. Ia hanya tersenyum dan berjalan menjauh, meninggalkan jejak aroma melati yang sama seperti malam sebelumnya. Sejak pertemuan itu, Raka mulai mengalami kejadian aneh. Setiap malam suara panggilan itu semakin sering terdengar. Jendela rumahnya diketuk, dan terkadang ia melihat bayangan wanita bergaun putih di tepi hutan. Suatu malam, Raka bahkan mendapati bunga melati segar di depan pintu rumahnya. Tak tahan dengan semua itu, Raka meminta bantuan dukun desa. Dukun itu hanya menggeleng dengan wajah serius. "Kau harus berhati-hati, Raka. Wanita itu bukan manusia biasa. Ada sesuatu yang belum selesai antara kalian." Raka akhirnya memberanikan diri menemui wanita misterius itu di tepi hutan. "Siapa kamu sebenarnya? Kenapa kau menggangguku?" Dengan mata berkaca-kaca, wanita itu menjawab, "Aku adalah Laras. Kita pernah berjanji untuk bersama di kehidupan sebelumnya, tapi aku pergi sebelum janji itu terpenuhi. Aku menunggumu hingga sekarang." Raka terjebak antara ketakutan dan rasa kasihan. Laras memohon agar Raka menemaninya, namun itu berarti meninggalkan dunia manusia. Dalam kebingungan, Raka berusaha mencari jalan keluar, tapi teror Laras semakin kuat. Malam itu, Raka bermimpi tentang masa lalu yang terasa begitu nyata. Dalam mimpi itu, ia melihat dirinya sebagai seorang pemuda bangsawan yang jatuh cinta pada seorang gadis desa bernama Laras. Namun, cinta mereka terhalang oleh perbedaan status sosial, dan Laras difitnah hingga dibuang ke hutan terlarang. Di sanalah ia menghilang, meninggalkan janji untuk kembali. Terbangun dengan keringat dingin, Raka memutuskan mencari tahu lebih dalam tentang legenda Laras. Ia bertanya pada para tetua desa dan mendengar kisah tentang seorang gadis yang hilang di hutan puluhan tahun lalu. Jejak cerita itu semakin menguatkan keyakinannya bahwa Laras yang menemuinya adalah roh yang terjebak dalam penantian. Dukun desa menyarankan Raka melakukan ritual pelepasan untuk membantu Laras menemukan ketenangan. Dengan membawa sesaji dan bunga melati, Raka menuju hutan pada malam purnama. Di sana ia bertemu Laras untuk terakhir kalinya. "Aku mencintaimu, Raka, tapi kita tak bisa bersama di dunia ini," bisik Laras sambil meneteskan air mata. Dengan berat hati, Raka melakukan ritual tersebut. Cahaya bulan perlahan menyelimuti Laras, dan dengan senyum terakhir, ia menghilang bersama angin malam. Sejak malam itu, teror di rumah Raka berhenti. Namun, setiap kali angin membawa aroma melati, Raka selalu teringat pada Laras. Cinta yang tak pernah bisa ia gapai, namun selalu ada di hatinya.
Kisah Raka dan Laras menjadi legenda di desa tersebut, diceritakan turun-temurun sebagai pengingat bahwa cinta sejati tak selalu berakhir dengan kebersamaan, tetapi dengan pengorbanan dan keikhlasan. Beberapa bulan setelah ritual pelepasan, ketenangan Raka terusik kembali. Suara lirih yang memanggil namanya kembali terdengar, kali ini lebih mendesak. Aroma melati semakin sering tercium, bahkan di siang hari. Raka menemui dukun desa sekali lagi, dan kali ini sang dukun tampak lebih khawatir. Roh Laras belum sepenuhnya pergi, ada sesuatu yang menahannya di dunia ini, kata sang dukun. Dengan bantuan sang dukun, Raka melakukan perjalanan spiritual ke alam gaib untuk mencari jawaban. Di sana, ia bertemu Laras dalam wujud yang lebih pucat dan lemah. "Aku belum bisa pergi, Raka. Ada janji yang belum kau tepati," kata Laras. Raka teringat pada sebuah kalung yang pernah ia berikan pada Laras di kehidupan sebelumnya. Kalung itu hilang bersama Laras saat ia dibuang ke hutan. Raka pun memutuskan untuk mencari kalung tersebut, meski harus menghadapi bahaya. Dalam pencariannya, Raka harus menghadapi makhluk-makhluk gaib penjaga hutan terlarang. Dengan keberanian dan tekad, ia berhasil menemukan kalung tersebut di sebuah gua tersembunyi. Dengan kalung di tangannya, Raka kembali ke tempat ritual. Laras muncul dengan senyum haru, dan kali ini cahayanya semakin terang. "Terima kasih, Raka. Kini aku bisa pergi dengan tenang," kata Laras sebelum menghilang untuk selamanya. Setelah perpisahan terakhir itu, Raka akhirnya menemukan kedamaian sejati. Tak ada lagi suara misterius atau aroma melati. Namun, cinta dan kenangan tentang Laras tetap hidup di hatinya, menjadi kisah yang tak pernah ia lupakan. Namun, kedamaian itu hanya sementara. Malam berikutnya, Raka melihat bayangan yang lebih menyeramkan, bukan Laras, melainkan sosok berwujud hitam dengan mata menyala merah. "Kau telah mengusik keseimbangan," suara itu berbisik mengancam. Raka terpaku, jantungnya berdegup kencang. Sosok berwujud hitam dengan mata menyala merah itu melangkah mendekat. Udara menjadi semakin dingin dan aroma melati berubah menjadi anyir. "Kau telah mengusik keseimbangan," suara itu berbisik lagi, kali ini lebih keras. "Siapa kau? Apa maumu?" Raka memberanikan diri bertanya. "Aku adalah penjaga dunia ini. Dengan membantu Laras pergi, kau membuka gerbang yang seharusnya tetap tertutup," jawab sosok itu dengan suara bergema. Tiba-tiba, angin kencang berputar di sekitar Raka, dan ia merasa tubuhnya ditarik oleh kekuatan tak terlihat. Dalam sekejap, ia terlempar ke dunia yang gelap dan asing. Raka membuka matanya dan mendapati dirinya berada di sebuah hutan yang jauh lebih menyeramkan daripada yang pernah ia lihat. Pohon-pohon besar menjulang dengan cabang seperti tangan kurus yang berusaha meraihnya. Di kejauhan, terdengar suara rintihan dan bisikan. Saat berjalan mencari jalan keluar, Raka bertemu seorang pria tua berjubah lusuh. "Kau manusia yang tak seharusnya ada di sini," kata pria itu dengan suara serak. "Aku mencari jalan pulang. Tolong bantu aku," pinta Raka. Pria tua itu mengangguk. "Tapi kau harus berhati-hati. Ada makhluk yang memburu jiwa seperti milikmu di sini, dan untuk pulang, kau harus mengembalikan keseimbangan yang telah kau rusak." Dengan petunjuk dari pria tua, Raka memulai perjalanan melewati hutan gaib. Ia menghadapi berbagai rintangan, rawa beracun, makhluk bayangan yang mengejarnya, dan suara-suara yang memanggil namanya dengan nada mengerikan. Di tengah perjalanan, Raka bertemu Laras. Namun kali ini, wajah Laras terlihat ketakutan. "Raka, mereka mengejarku. Kita harus menemukan cahaya keseimbangan sebelum semuanya terlambat."
Raka dan Laras bergegas menuju sebuah kuil kuno yang tersembunyi di dalam hutan. Di dalamnya mereka menemukan sebuah kristal bercahaya yang berdenyut pelan. "Ini dia," bisik Laras, "tapi kita tidak sendirian di sini." Dari kegelapan, makhluk berwujud hitam dengan mata merah itu muncul kembali, kali ini bersama pasukan bayangan. Raka dan Laras bertarung melawan makhluk-makhluk tersebut dengan segala kekuatan mereka. Dengan keberanian dan cinta yang menyatukan mereka, mereka berhasil merebut kristal dan mengangkatnya ke udara. Cahaya terang meledak dari kristal, mengusir kegelapan dan mengembalikan keseimbangan. Makhluk-makhluk itu menjerit sebelum lenyap menjadi abu. "Terima kasih Raka," kata Laras dengan senyum penuh haru. "Kini aku benar-benar bisa pergi dengan tenang, dan kau akhirnya bisa pulang." Cahaya mengelilingi Laras, dan dalam sekejap ia menghilang. Raka terbangun di rumahnya dengan aroma melati samar-samar mengisi ruangan. Kali ini, teror benar-benar berakhir. Raka melanjutkan hidupnya, mengenang Laras sebagai cinta yang tak pernah pudar. Dan setiap kali angin membawa aroma melati, ia tersenyum, tahu bahwa Laras akhirnya telah menemukan kedamaian. Beberapa bulan berlalu sejak perpisahan Raka dengan Laras. Kehidupan di desa kembali normal, dan Raka berusaha melanjutkan hidup. Namun suatu malam, saat angin sepoi-sepoi membawa aroma melati, Raka mendengar suara lirih memanggil namanya. "Raka! Raka!" Ia terbangun dengan keringat dingin, menatap jendela yang sedikit terbuka. Di luar, samar-samar ia melihat siluet seorang wanita bergaun putih berdiri di bawah pohon mangga. Namun kali ini, itu bukan Laras. Keesokan harinya, Raka mulai merasa diawasi. Bayangan-bayangan aneh melintas di sudut matanya, dan suara bisikan semakin sering terdengar. Saat ia pergi ke pasar, seorang perempuan asing mendekatinya. "Kau Raka, bukan?" tanyanya dengan suara lembut namun menusuk. "Siapa kau?" tanya Raka curiga. Perempuan itu tersenyum samar. "Kau sudah membantu Laras pergi, tapi bagaimana dengan yang lainnya?" katanya sebelum menghilang di tengah kerumunan. Raka menemui dukun desa untuk meminta penjelasan. Wajah sang dukun menjadi pucat ketika mendengar cerita Raka. "Raka, gerbang yang kau buka belum benar-benar tertutup. Ada roh-roh lain yang kini berusaha keluar, dan mereka tidak sebaik Laras." Malam itu, rumah Raka menjadi semakin mencekam. Suara ketukan di jendela berubah menjadi dentuman keras. Bayangan hitam mulai muncul di sudut ruangan. Ketika Raka menyalakan lampu, ia menemukan sebuah pesan tertulis di dinding dengan goresan kuku. "Kami belum selesai."